Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hendrik Saputra, NPM 19133100004, dan Solidiono Indarto, NPM 131000038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum asuransi. Selanjutnya, sejarah dan definisi asuransi. Sejarah asuransi. Asuransi berawal dari masyarakat Babilonia 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Lalu pada 1968 Masehi di Coffee House London berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif, hukum alami, dan contoh yang ada sebelumnya di sebagaimana kebudayaannya. Untuk definisi asuransi sendiri, asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum. Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi dikategorikan sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko, terutama digunakan untuk lindung nilai terhadap risiko kerugian. Dalam perjanjian asuransi, dapat dikatakan bahwa sejak awal sudah terdapat adanya kepentingan pada salah satu pihak. Dimisalkan adalah seorang pemilik rumah sudah sejak awal berkepentingan agar rumahnya tidak akan terbakar. Kepentingan itulah yang mendorong kepemilikan rumah untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi. Pengertian atau definisi autentik asuransi terdapat dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang merumuskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan dari pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tergantung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan dan diharapkan atau tertanggung hukum pihak ketiga yang memungkinkan akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa dan tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, berdasarkan definisi hukum yang terumat dalam UU Perasuransian dan KUHD dapat dirumuskan 4 unsur pokok yang terdapat dalam satu perjanjian asuransi sebagai berikut. Yang pertama itu pihak tertanggung atau insured, yaitu pihak yang berjanji untuk membayar untuk premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur. Yang kedua, pihak penanggung atau insurer atau asuradur yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur kepada apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tidak tertentu. Untuk yang ketiga, suatu peristiwa yang tidak tertentu atau evenement. Yang keempat, kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama itu ada kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Maksud prinsip ini ialah bahwa hak untuk mengasuransikan akan timbul apabila ada suatu hubungan keuangan antar tergantung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, ada iktikat baik atau good faith. Iktikat baik merupakan sebuah tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap terhadap semua fakta material mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, sebab akibat atau proximate cause. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama akan dicari sebab-sebab yang efektif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Ganti rugi atau indemnity. Ganti rugi merupakan suatu mekanisme saat penanggung menyediakan
kompensasi finansial. Dalam upayanya itu menetapkan tergantung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Apabila objek yang diasuransikan tersebut terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tergantung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan saat sebelum terjadinya kerugian. Beberapa cara untuk pembayaran ganti rugi itu yang antara lain, yang pertama, pembayaran dengan uang tunai, yang kedua dengan perbaikan, yang ketiga dengan penggantian, yang keempat dengan pemulihan kembali. Selanjutnya ada pengalihan atau subrogation. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tergantung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tergantung. Selanjutnya ada kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang terjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Sebagai contoh, tertanggung mengasuransikan 1 unit untuk bangunan rumah tinggal harga 100 juta rupiah kepada 3 perusahaan asuransi. Asuransi A sebesar 100 juta, asuransi B sebesar 50 juta, dan asuransi C sebesar 50 juta. Dan untuk totalnya itu 200 juta. Apabila bangunan tersebut terbakar habis mengalami kerugian total, maka yang mekanisme yang akan diganti itu asuransi A itu 100 juta dibagi 200 juta dikali 100 juta ketemunya 50 juta. Yang asuransi B 50 juta per 200 juta dikali 100 juta ketemunya 25 juta. Dan asuransi C 50 juta per 200 juta dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Selanjutnya untuk pembedaan jenis-jenis asuransi. Pembedaan menurut Undang-Undang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian membedakan asuransi ke dalam 2 jenis perusahaan yang meliputi, yang pertama itu usaha asuransi kerugian, yang kedua usaha asuransi jiwa, dan yang ketiga usaha asuransi sementara. Sementara itu untuk usaha penunjang asuransi terdiri dari yang pertama usaha pialang asuransi, yang kedua usaha pialang asuransi, yang ketiga asuransi agen asuransi, yang keempat asuransi penilaian kerugian asuransi, dan yang kelima usaha konsultan aktuaria. Usaha asuransi. Yang pertama itu usaha asuransi kerugian. Usaha asuransi kerugian adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian. Yang kedua itu usaha asuransi jiwa. Usaha asuransi jiwa adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, usaha reasuransi. Usaha reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan utang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya ada usaha penunjang asuransi. Yang pertama itu ada usaha pialang asuransi. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perasuransian, yang dimaksud dengan perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. Ada manfaat pialang asuransi. Yang pertama itu mengenal dan menganalisis resiko yang dimiliki tertanggung. Yang kedua, memberikan saran bagaimana menangani resiko kepada tertanggung. Yang ketiga,
mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Yang keempat, mengoleksi perusahaan asuransi dari segi kekuatan dan keuangan dan segi komitmen serta reputasi. Yang kelima, mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan yang luas serta premi yang bersaing kepada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya, menentukan kondisi dan situasi setiap adanya perusahaan dalam institusi asuransi secara konsisten. Dan yang ketujuh itu membantu dan menangani klaim yang terjadi dari segi prosedur dan dokumentasi serta menegosiasikan nilai klaim yang wajar dan memadai bagi tergantung. Selanjutnya ada pialang asuransi mengerjakan beberapa pekerjaan perusahaan asuransi meliputi yang pertama itu memasarkan produk dan jasa perusahaan asuransi kepada masyarakat luas. Yang kedua itu menjelaskan kondisi polis kepada calon tertanggung. Dan yang ketiga itu mengumpulkan data risiko yang memiliki calon tertanggung. Yang keempat itu melaksanakan survei ke lokasi risiko. Dan yang kelima itu melakukan seleksi risiko dan menyodorkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada. Selanjutnya ada fungsi pialang asuransi. Fungsi pialang asuransi yang pertama itu meliputi menetapkan risiko tertanggung kepada perusahaan asuransi yang telah diseleksi baik dari segi manajemen maupun finansial dengan kondisi jaminan yang luas dan dengan harga premi yang bersaing. Yang kedua itu membantu pengurusan dan pelayanan klaim hingga ganti rugi memadai diterima dalam kurun waktu yang relatif cepat oleh tertanggung. Dan yang ketiga, menjadi rekan kerja yang setia dan terpercaya bagi tertanggung sepanjang tahun. Ada usaha pialang asuransi. Kegiatan atau usaha pialang asuransi dijalankan oleh perusahaan pialang asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Ada usaha agen asuransi, yaitu seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Selanjutnya ada usaha penilaian kerugian asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi dan dipertanggungan. Yang selanjutnya ada usaha konsultan aktuaria, yaitu perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun. Selanjutnya, ada pembedaan menurut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hukum asuransi membedakan asuransi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asuransi kerugian, dan yang kedua, asuransi sejumlah uang, dan yang ketiga, resuarsi. Selanjutnya, agar suatu kerugian potensial dapat diasuransikan, maka harus memiliki karakteristik antara lain terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian. Selanjutnya, kerugian harus dibatasi. Dan yang ketiga, kerugian harus signifikan. Dan yang keempat, rasio kerugian dapat diprediksi. Dan yang kelima, kerugian tidak bersifat katastrofis bagi penanggung. Selanjutnya ada asuransi kerugian atau losses insurances. Asuransi kerugian adalah asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian. Asuransi kerugian ini memberikan jasa dalam menanggulangi risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya ada asuransi sejumlah uang atau sub-insurances. Asuransi sejumlah uang itu meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Pembagian ini berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perasuransian sebagai yang dikatakan asuransi atas pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan makna pihak penanggung melibatkan dari
diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.